Baik teman-teman semua, kita akan membahas tentang bagaimana sih proses kreatif menulis. Nah, untuk teman-teman yang merasa bahwa saya nggak punya kreativitas dalam menulis atau tulisan saya gitu-gitu aja, maka teman-teman simak video ini sampai selesai. Oke, kita mulai. Prinsipnya, nggak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Semua yang tersinari oleh matahari itu adalah sesuatu yang memang sudah ada. Ada peribahasa yang mengatakan seperti itu, ya. Maksudnya adalah segala sesuatu memang hanya bentukan atau kemasan ulang yang baru saja. Dibuat baru, dikemas baru, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Padahal bahan-bahannya sudah ada. Demikian juga dalam kita melakukan sebuah proses menulis. Bisa jadi memang idenya sama, temanya sama, tapi ketika kita ulas lagi, ketika kita tampilkan lagi, ketika kita tulis ulang dengan gaya dan karakter kita, bisa jadi memang itu menjadi sesuatu yang baru. Ya, misalnya teman-teman menulis tentang novel tema percintaan. Kan rata-rata gitu-gitu aja ya. Cinta nggak direstui, cinta jarak jauh, cinta dalam diam, ya rata-rata begitu. Tapi dari ide yang sama, ternyata sampai sekarang novel tentang percintaan itu terus ada, ya. Demikian juga tentang motivasi, bangkit dari keterburukan, ya. Kemudian bisa meraih kesuksesan. Itu juga sama, itu aja, tapi dengan dikemas ulang dengan sesuai kepribadian kita, sesuai dengan pengalaman kita, maka akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Karena ini poinnya ya. Setiap orang itu kan punya keunikannya masing-masing. Saya punya keunikan saya sendiri. Nggak ada duplikatnya. Anda juga begitu. Jadi ketika Anda menulis tentang, misalnya, Anda menulis tentang kota Jakarta, saya menulis tentang kota Jakarta. Ya sama aja. Temanya kota Jakarta, tapi hasilnya pasti berbeda. Kenapa? Karena sesuai dengan pengalaman, refleksi saya tentang kota Jakarta. Begitu juga dengan Anda. Ya. Jadi, poin untuk kita bisa menulis kreatif adalah mulai dari diri kita sendiri. Ya. Mulai dari kreativitas kita sendiri. Kedua, tidak ada sesuatu yang baru. Yang ada adalah dikemas ulang. Ya. Jadi bisa jadi teman-teman menulis sebuah cerita yang diambil dari beberapa inspirasi cerita yang lain. Misalnya teman-teman membaca 5 novel. Nah 5 novel itu kemudian diperas menjadi satu novel milik Anda. Setting tempatnya diambil, beberapa karakternya diambil, beberapa konfliknya juga diambil, ya. Kemudian Anda buat menjadi cerita Anda sendiri. Itu pun bisa teman-teman semua, ya. Jadi dikemas ulang, mengambil beberapa inspirasi, akhirnya apa? Akhirnya menjadi milik Anda. Simpelnya, handphone, ya. Handphone kan bahan bakunya sudah ada, ya. Kemudian ilmu-ilmu tentang membuat handphone juga sudah ada dari pendahulu-pendahulunya. Tapi kemudian dikemas ulang, diperbaiki, ya kan, dievaluasi, menghasilkan karya baru, handphone baru. Kemudian di-upgrade lagi, ditambahkan sana sini, kemudian dievaluasi mana yang kurang efektif, mana yang keren, ditambahkan lagi. Jadi handphone model baru, ya. Jadi teman-teman semua, untuk kita bisa kreatif, modalnya cuma 2, ya. Pertama, menulis dengan diri kita sendiri. Kita itu punya keunikan, ya. Salah satu bentuk keunikannya adalah ketika teman-teman ngomong aja, ya, ngomong, beda gaya bicara Anda dengan teman Anda, beda. Jangankan dengan teman Anda, dengan saudara Anda juga pasti beda. Kalaupun menulis pasti beda, pasti unik, ya. Mulai dari situ. Yang kedua adalah dikemas ulang. Dari ide-ide yang teman-teman dapatkan, dikemas ulang, ya, diambil saripatinya, diambil inspirasinya, kemudian Anda tulis. Sampai di sini kira-kira nangkep nggak?
Anda bisa nulis non-fiksi, nulis artikel, nulis buku motivasi, buku pembelajaran, ya. Anda bisa nulis novel, cerpen, puisi, semuanya bisa. Dengan gaya teknik menulis kreatif yang sudah saya jelaskan. Jadi, sampai di sini teman-teman harusnya sudah paham bagaimana membuat sebuah tulisan yang kreatif. Tinggal poin ketiga adalah konsisten. Konsisten setiap hari menulis itu akan membuat tulisan Anda semakin lama semakin menarik. Karena menulis itu adalah sebuah keterampilan. Keterampilan yang terus diasah makin lama makin tajam. Kalau Anda nggak pernah nulis, ya skill nulis Anda akan begitu-begitu saja. Maka biasanya mereka yang tulisannya bagus itu adalah mereka yang sudah terbiasa menulis. Satu buku, dua buku, satu novel, dua novel, terus sampai beberapa novel. Akhirnya apa? Kualitas tulisannya menarik, berkembang, dan orang suka. Jadi tantangannya adalah Anda latih diri Anda untuk terus menulis. Cara melatih yang paling bagus adalah langsung menulis. Kalau Anda ingin belajar nulis novel, langsung nulis novel. Kalau ingin nulis cerpen, langsung nulis cerpen, esai, artikel, non-fiksi, semuanya langsung nulis. Itulah caranya. Itu pun yang saya lakukan. Semoga video ini bisa menambah semangat Anda untuk menulis lagi dan terus menulis. Makin produktif sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Terima kasih.